Terima kasih pemirsa setia Jambi TV, Anda masih bersama kami di diskusi meja bundar. Kita lanjutkan diskusi kita dengan tema pada malam hari ini, adu kuat HBA versus Zumi Zola. Baik, Anda bisa melanjutkan dari sisi kekuatan politik. Tadi Anda sudah menjelaskan beberapa kekuatan dan network dan jaringan politik calon gubernur nomor urut 1 Bapak Haji Ahmad Saiku. Kalau Anda melihat dari calon gubernur nomor urut 2 Bapak Haji Zumi Zola, dari samping kekuatan-kekuatan yang sudah Anda sampaikan tadi, perlu diingat juga dia disupport maksimal oleh bapaknya, seorang mantan gubernur 2 periode. Ini cukup mengakar kekuatan. Ya betul, Pak Jul dulu cukup banyak pendukung, dan saya adalah pendukung Zulkifli Nurdin. Dulu ketika jadi gubernur 2 periode kan. Nah, artinya beliau membangun jaringan yang betul banyak, tapi jaringan itu sekarang sudah tersebar. Dan perlu diingat, HBA juga adalah orang yang dibesarkan oleh Zulkifli Nurdin dan punya kontribusi memenangkan Zulkifli Nurdin jadi gubernur. Dan HBA sekarang adalah seorang kandidat yang menjadi gubernur. Saya ingin menjelaskan bahwa kekuatan-kekuatan jaringan Zulkifli Nurdin itu sebenarnya sudah terserak-serak, tidak terkonsolidir seperti dulu lagi. Sebagian besar di HBA, sebagian juga masih tetap setia dengan ZN. Itu. Jadi tidak utuh seperti dulu lagi kan. Kekuatan yang sudah terserak-serak itu. Tapi yang saya ingin jelaskan, sekarang hampir semua organisasi kemasyarakatan, organisasi pemuda, kemudian organisasi kemahasiswaan, itu hampir mayoritas itu berkumpul menjadi pendukung utama HBA. Tinggal lagi kekuatan ini, modal politik ini, mampu tidak HBA mengorganisir menjadi sebuah kekuatan untuk memenangkan dia. Tinggal itu. Oke, baik, Anda tahan. Kalau dari kacamata Bang Nafarin Karim melihat dari sisi kekuatan politik kedua kandidat ini, baik dari sisi partai politik yang sudah disampaikan oleh Bang As'ad dan juga dari sisi kekuatan daerah 11 kabupaten kota yang ada hari ini. Nah, apa yang sudah dikemukakan oleh Pak As'ad Ismat tadi, ya, saya ingin menambahkan lagi jejaring, ya, berkaitan dengan hegemoni politik. Ya, hegemoni politik, saya melihat Partai Demokrat lebih mampu menguasai beberapa daerah. Itu terbukti beberapa bupati adalah dukungan daripada Partai Demokrat. Ya. Kebetulan HBA kan memang kita ketahui dia sebagai ketua partai, ya, ketua partai di provinsi. Ya. Dibandingkan yang satu lagi, hegemoni politiknya tidak terlalu kuat dibandingkan hegemoni politik yang dibangun oleh Partai Demokrat. Ya. Tapi ini bukan jaminan, ya, karena pengalaman kita juga ketika pemilihan waktu HBA dipilih dahulu, hegemoni politik waktu itu kan Pak Zulkifli Nurdin itu berhasil membangun hegemoni politik di beberapa daerah, tetapi itu tidak jaminan. Sedangkan yang menguasai saja hegemoni politik tidak menang pada waktu itu. Ya, ini sekarang dia menguasai hegemoni politik, ya, dia sendiri yang tampil gitu. Ya, jadi kansnya itu kalau saya lihat, ya, hegemoni politik ini sangat berpengaruh juga, ya, karena masing-masing kepala daerah itu pasti, ya, loyalitasnya, ya, ingin memperjuangkan lagi, ya, karena dia merasa berterima kasih karena dia sudah didukung oleh partai itu. Ya, itu. Artinya itu salah satu jadi tolak ukur begitu ya untuk kedua. Jadi perlu tambahan apa yang dikatakan Pak Napari tadi betul. Dulu ZN justru berdiri pada posisi yang berlawanan dengan HBA. Sebagai incumbent yang bisa menggerakkan mesin jaringan, ZN itu justru mendukung calon yang berhadapan dengan HBA. Jadi justru HBA bisa keluar dari kepungan itu dan unggul. Nah, kalau saya melihat sekarang ini kunci kemenangan adalah bagaimana menggerakkan kekuatan terstruktur sampai ke lapisan bawah. Kuncinya cuma itu. Melalui jejaring tim sukses yang betul-betul terstruktur bekerja sampai lapisan bawah. Kandidat mana yang dengan modal partai, modal kultural yang kuat, kemudian dia didukung oleh struktur tim yang kuat yang bisa menggerakkan dukung, itu yang akan menang. Artinya tergantung pengelolaan dari sistem mana. Kalau dari sosok misalkan, kalau boleh saya menyelintir, kalau dari sisi gestur dan body lanjut, terutama dari sisi performa, kedua kandidat ini kan sangat jauh sekali perbedaannya ini. Ini ada sosok HBA
yang sudah cukup berumur, dan ini ada anak muda yang ganteng, yang selalu dielu-elukan, cukup sebagai modal dia untuk meningkatkan popularitasnya. Kalau dari sisi kekuatan itu bagaimana namanya? Kalau dari segi gestur ini ada teori wibawa namanya Pak ya. Teori wibawa itu tidak bisa dibuat-buat. Ya. Wibawa itu apa adanya. Ada orang bilang jaim ya. Ya, itu nggak bisa orang yang jaim itu yang dibuat-buat kan. Jaga image ya? Jaga image ya, dibuat-buat. Kemudian tampilan yang menunjukkan kedewasaan gitu loh. Yang mature istilahnya. Dewasa kesannya itu. Ini ya harus kita tampilkan juga ya, dengan penampilan gaya muda. Ini kan tentu akan bertentangan dengan dengan batin atau dengan taste daripada orang-orang yang sudah, katakanlah yang sudah agak matang dalam usia. Wah, ini penampilan kok kayak begini gitu. Ya. Artinya itu bukan sebagai malahan tidak, apakah itu Anda lihat tidak itu sebagai malahan sebagai nilai jual, dia tampil lebih gagah dengan tampilan seperti itu. Dari sisi kacamata Anda melihat politisnya tidak menjadi nilai jual, malahan jadi blunder atau bagaimana? Saya kira bisa jadi blunder ya, karena pemilih itu kan bukan hanya pemilih muda, ya, pemilih itu kan bervariasi, ada yang muda, ada yang yang parubaya, ada yang berusia lanjut, ya. Jadi mereka kalau dari segi usia itu tadi kita bisa bandingkan yang mana yang lebih banyak, ya. Tapi penampilannya netral lah yang kita harapkan. Ya, jangan penampilan ya ini kita di mana? Saya masih ingat ada pernah guru saya waktu di SMP. Di mana kita? Pantaskah dengan penampilan begitu? Ini gaya kita di mana? Kita di stage diperhatikan orang banyak, tetapi gaya kita lebih kepada hanya satu golongan saja. Tapi kita ambil gaya yang netral gitu. Ya, ini pandangan. Artinya tampilan yang seperti itu akan berpengaruh terhadap wibawanya. Maksudnya begini, kalau menghadiri pengajian di masjid itu jangan pakai celana lepis. Itu yang dimaksudkan Bapak tadi. Tapi kan itu juga tidak dilarang. Memang tidak ada larangan, tapi dalam ukuran-ukuran masyarakat itu masuk masjid itu ada kepantasan. Sebuah pengajian harus pakai apa? Masyarakat tuh ada nilai-nilai kepantasan dan kepatutan. Ada nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Tapi dari sisi popularitas, nilai jual sebutlah ini kandidat nomor urut 2 Bapak Zumi Zola itu lebih memainkan dari sisi figuritas, kegantengannya, dan itu cukup memberi pengaruh kepada pemilih. Bagaimana Anda? Ya, saya ingin menambah satu lagi. Kita lihat dua kekuatan calon wakil gubernur. Ada Edi Purwanto di HBA dan ada Fahrori di Zumi Zola. Ini kombinasi yang sangat menarik ya. Kombinasi senior dan junior di HBA, kombinasi junior dan senior di Zumi Zola. Tapi ada satu hal yang menjadi catatan penting. Ternyata pertama HBA melihat 5 tahun ke depan itu bukan saja untuk menjadi gubernur, tapi bagaimana beliau menyiapkan seorang kader yang dididik selama 5 tahun supaya matang, sehingga kader inilah yang akan melanjut estafeta. Artinya ada regenerasi yang patut dipertimbangkan untuk seorang dan ini yang kita lihat beliau sebagai seorang guru. Nah, kemudian yang kedua, Edi Purwanto, harus kita ingat Jambi ini dengan kemajemukan, mau tidak mau representasi kemajemukan itu harus tercermin dalam duet kepemimpinan. Jawa dengan 38%, itu representasi muncul adalah Edi Purwanto. Walaupun itu tidak ada aturan kan, tapi kemajemukan ini harus tercermin. Kemudian yang kedua, dari sisi Zumi Zola ya ada Fahrori yang sempat menjadi senior itu sebagai perimbangan gubernur HBA selama 5 tahun kan. Nah, cuman kita belum melihat kemenangan HBA kemarin betul-betul murni karena figur HBA atau kombinasi dari HBA dan Fahrori. Kita lihat tanggal 9 Desember. Oke, baik. Anda tahan dulu sampai di situ Bang Nafarin, kita akan lanjutkan diskusi kita. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kami kembali setelah yang satu ini.